Kayaknya Ucup dulu ya geser gitu. Ucup, Abi baru aku gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sebelumnya perkenalkan saya Yusuf Mardika. Saya biasanya kalau ada kajian gini ikut mendengarkan, nggak duduk di sini. Jadi selanjutnya kita serahkan sama yang lebih ahli. Bener nggak? Abi dulu, Abi dulu. Abi dulu. Apa? Abi dulu, masalah cinta. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bicara tentang cinta. Asik, gue ada. Bercanda, bercanda. Apa? Ngomongin cinta ya? Kok jadi si Roy? Iya. Ngomongin cinta, eh cuma ada dua sih yang di kepala ya. Yang satu, yang pasti kepada yang menciptakan kita semua, Allahu Rabbi. Yang kedua, buat siapa? Tentunya buat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Cinta boleh sama orang tua, tapi jangan taruh di hati. Taruh pada tempatnya. Cinta sama harta juga boleh, tapi jangan taruh di hati. Taruh pada tempatnya. Kenapa? Agar kalau mereka semua hilang, gak sakit hati. Kalau udah sakit hati, biasanya kita mulai menyalahkan siapa? Nah, tahu jawabannya. Jadi, bismillah, mulai belajar untuk tidak mencintai sesuatu yang bukan milik kita. Gitu. Ini juga spontan ini. Uhui. Aduh, ngomongin apa? Saya juga bingung, Bu. Iya, ngomongin hati. Dalam Al-Quran itu hati adalah sesuatu yang murni. Tingkah laku baik atau buruknya hati, tingkah laku baik atau buruknya manusia ditentukan oleh hati. Gimana cara bikin hati kita jadi lembut? Gimana cara bikin hati kita jadi tenang, selalu rendah hati sama orang lain, gak ada tuh pikiran-pikiran netizen yang negatif gitu. Gimana caranya? Berzikir, berdoa, puasa, bersabar, sedekah, dan juga baca Al-Quran. Betul Ustadz? Betul. Saya mah bukan Ustadz di sini, saya masih adik. Nggak tahu apa-apa, saya masih belajar juga di sini. Ya gak Ustadz? Seterusnya kita terus sama Ustadz. Nanti sama saya kita sholawatan aja ya. Iya. Tepuk tangan, masjid. Tepuk tangan, tahlil. Tahlil. La ilaha illallah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idni wa gadna dana labbaika ya man dalana wa hadana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ukhliqa wal khatimi lima sabaqa. Nasyil haqi bil haqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammad nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidna ilman wa rizqna fahaman wa amalan salihah. Coba boleh diangkat tangannya, kita doa sebentar. Allahumma maghfiratuka awsa' min dhunubina wa rahmatuka arja'ina min amalina. Allahumma maghfiratuka awsa' min dhunubina wa rahmatuka arja'ina min amalina. Allahumma maghfiratuka awsa' min dhunubina wa rahmatuka arja'ina min amalina. Ya Tawwab tub 'alaina warhamna unzur ilaina. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ustazah Umi Pipik Diani Rawati, yang saya hormati DKM Masjid Suciati, Masya Allah. Yang saya hormati, yang saya cintai adinda-adinda adik-adik saya yang umurnya beda setahun sama saya, Abizar Yusuf Mardika. Yang saya cintai, yang saya muliakan umat Nabi Muhammad SAW. Berbicara masalah cinta, apa sih cinta? Cinta adalah sebuah reaksi, rasa yang dimiliki seorang insan kepada sesuatu. Hari ini kita membahas masalah cinta. Cinta kepada keluarga. Abizar tadi bilang, cinta itu orang itu tergantung hatinya, betul.
Cinta kepada dunia boleh, orang tua boleh, tapi jangan letakkan di hati, betul. Tapi di sini bermasalahannya bagaimana menggapai cinta Rabb kita. Ya, saya mau nanya Bu, soal kalau sholat, sebelum sholat itu kita ada rukun. Kalau enggak dilakuin, enggak sah sholatnya, apa itu? Wudu. Wudu itu ngapain? Mensucikan. Secara syariatnya, jasadiahnya, bersihin tangan, bersihin mulut, mulut bekas gibah, habis pengajian malah gosip. Ya, ngapus wajah, ngebasuh tangannya habis maksiat, jempol di sosial media paling bahaya. Ya, kepala dibasuh, kenapa? Suuzon sama orang, telinga dengerin yang nggak benar, kaki dibasuh buat benerin langkahnya, habis ngapain tadi? Maknawiyah wudu seperti itu. Lalu bagaimana dengan sholat? Ketika sudah membersihkan bagian-bagian itu, maka sholatlah. Sholat dengan menyebut kalimat, dimulai dengan apa? Takbir dibarengin dengan niat. Dalam kitab Risalah Jami'ah itu yang paling awam lah bagi kita pelajarin. Kalau niat namanya, niat itu berbarengan dengan takbir. Allahu Akbar, sebut asma Allah. Maksudnya di sini apa? Wudu dan sholat adalah persiapan untuk mendapatkan cintanya Allah Ta'ala. Saya mau nanya, sehari sholat kita berapa kali? 5? Pinter nih. Untung gue gak bawa duit. Bawa duit bagi duit nih. Sholat yang wajib sehari, apa maksud sholat wajib? Wajib harus dikerjakan. Maksudnya apa di sini? Apa maksud Allah memerintahkan kita 5 kali sehari? Yang dalam kisah Isra Mi'raj Rasulullah bolak-balik minta kurangin, diskon lagi Allah. Kenapa? Kenapa cuma 5 kali? Makna 5 kali sholat dalam sehari adalah waktu untuk ngecas. Ini handphone, kalau nggak dicas, lobet nggak? Lobet. Lalu hakikatnya kapan kita sholat? Setiap saat, setiap detik, setiap waktu. Jangan kita pikir sholat udah kok, sholat udah. Hei, itu pergerakan kita. Itu adalah bukti cinta kepada Allah. Kalau kita bukti cinta kepada orang, cinta sama orang tua, cinta sama anak. Kalau kita bukti cinta, kita belikan apa yang dia mau. Betul. Kita berikan apa yang dia mau. Kita jaga dia. Bukti cinta. Kalau ada zaman dulu ada iklan, mana ekspresinya? Itu ekspresinya. Salat adalah ekspresinya. Lalu bagaimana dengan masalah kita kepada Allah Ta'ala? Oke. Membersihkan hati untuk menggapai cinta Allah Ta'ala. Begini. Tadi Abi bilang bahwa apa? Semua tergantung dengan hati. Inna fil jasadi mudghah. Idza saluhat, saluhal jasadu kullu. Idza fasadat, fasadu kullu. Hati setiap manusia itu memiliki mudghah, segumpal darah atau daging. Yaitu hati. Kalau itu benar semuanya. Rusak semuanya. Lalu bagaimana? Ini. Nomor 1. Kalau misalnya bawa pulpen silakan catat. Nomor 1. Kita harus menyadari dan mengetahui. Karena banyak orang tahu tapi tidak menyadari. Apa itu? Dari ujung rambut. Dari sekeluarga. Dari apa yang kita miliki saat ini, demi Allah. Demi Allah. Itu bukan kita. Tapi pemberiannya Allah Ta'ala. Suatu hari ada guru saya, Al-Ustadz Segaf Baharun. Beliau mengatakan apa? Manggil saya, Alfis ini katanya. Ya Habib, ini cerita beliau sama orang tua beliau. Ditanya sama orang tua beliau. Lalu beliau nanya ke saya, Alfi. Cuma nanya, beliau agak random. Alfi, yang ngasih baju siapa? Wajib. Ajib nih. Yang ngasih baju, kalau kepala saya normal manusia, endorse bib gitu ya. Tapi enggak. Yang ngasih baju siapa? Diam. Karena yang nanya guru, Allah bib. Nah, sadaqta, betul inti. Terus yang ngasih jaket siapa? Allah bib. Yang ngasih wajah lumayan siapa? Allah bib. Yang ngasih akal siapa? Allah. Yang ngasih suara bagus? Allah.
Yang ngasih paru-paru Allah. Yang ngasih ginjal berfungsi Allah. Yang ngasih detak jantung Allah. Kalau detak jantung gak Allah kasih, hidup apa enggak? Mati. Lalu dari semua ini, beliau tunjuk, dari semua ini, Alfi yang mana? La ilaha illallah. Gak ada. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, ini adalah pemberian Allah. Lalu kita ngaku gitu. Oh saya ini, oh saya sering pengajian, saya begini, saya begitu. Apakah kita mampu ngaku seperti itu? Kalau semua Allah yang mau. Dalam kitabnya Abu Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki al-Hasani dikatakan apa? Huwa Allah. Ini kitab tauhid, Masya Allah. Bahwa di kitab tersebut dijelaskan bahwa apa-apa yang kita lihat. Orang tua, dinding nih. Ya jamaah Masya Allah begini. Yang cantik-cantik Masya Allah. Ini cantik-cantik semua nih. Zaman Soekarno. Oh iya maaf. Zaman Soeharto deh, oke. Masih aman. Oke, kurang zaman SBY. Semua yang kita lihat ini, apa yang kita lihat adalah atas kehendak Allah. Kalau Allah nggak izinkan, kita nggak mungkin kumpul di sini, betul? Artinya apa? Semua ini atas mau Allah, bukan mau kita. Sedikit saya belok, tadi ada yang nanya masalah jodoh. Ya, hey, tanya dulu, jodohmu itu kemauanmu apa kemauan Allah? Jangan utamakan kemauanmu, tapi utamakan kemauannya Allah. Bu, manusia itu ada ini manusia dia ada dua titik. Apa dua titik? Makhluk dan hamba. Kita harus paham titik kita di mana? Titik kita di makhlukkah atau di hambakah? Apa itu makhluk? Makhluk yang kerap lupa, lalai, maksiat, dosa, segala macam. Ada makhluk. Tanya sama diri kita, berapa persen sifat makhluk dalam diri kita? Yang hamba seperti apa? Sebaliknya, taat pada Allah. Berkaitan terus-menerus hatinya dengan Allah. Berkaitan setiap duduknya, berdirinya, beribadahnya, mandangnya karena Allah Ta'ala. Itu hamba. Tanya diri kita, setiap langkah itu maunya kita apa enggak? Kayak misalnya bentar lagi nih foto sama Abizar sama Ucup. Mau siapa? Mau maknya? Enggak ada, maknya enggak nyuruh. Mau siapa? Mau semuanya. Adalah manusia, inilah manusia. Kenapa kita kemarin berkurban? Berusaha mengkikis sifat makhluk dalam tubuh kita. Jazakallah khair. Ini 15 menit ngomong air putih, setengah jam es teh manis kali ya? Bisa kali. Sejam setengah? Dadar kelotok. Dadar kelotok yang belum habis tadi. Lanjut. Sampai mana tadi? Oh kurban ya. Tuh, contoh orang banyak dosa. Ngomong dikit lupa, ini makhluk ini, ya Allah. Oh, kalau ketika berkurban, kenapa kita berkurban? Mengkikis sifat makhluk dalam tubuh kita, dalam diri kita. Karena apa? Hawa nafsu kita selalu mengutamakan, bukan kita, yang ini yang ngomong nih selalu mengutamakan hawa nafsu. Orang beli ini pengen, orang beli itu pengen. Coba tanya diri kita, bertafakur sejenak. Udah kenal belum dengan diri sendiri? Man arafa nafsah fakat arafa rabbah. Barang siapa mengenal dirinya, maka dia mengenal Tuhannya. Siapa kita? Oh Alfi cuma gaya dong pakai peci, memang. Jangan dong, jangan buka. Alfi pakai gaya dong pakai peci, memang. Karena Alfi belum kenal dirinya siapa. Alfi belum kenal dirinya siapa. Ini buat casing doang. Kamuflase depan umat Nabi Muhammad SAW. Terkadang diri ini minta penilaian manusia, lupa minta penilaian Sang Pencipta. Maka bagaimana mendapatkan cintanya Allah Ta'ala? Setiap duduk, setiap berdiri selalu nisbatkan dan libatkan Allah Ta'ala. Sayyidul Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, beliau mengajarkan kepada kita semua akan sunnah Nabi Muhammad SAW. Setiap mau ngapain pakai bismillah. Bahkan bu, mohon maaf. Mau ngapain aja pakai baju, baca bismillah. Mau minum, mau makan, mau ngapain aja. Berhubungan, bismillah. Karena apa? Ada nurnya Allah di sana. Dan
Diamanahkan apa kepada kita? Perbanyak mengucapkan kalimat La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kalimat tersebut bukan hanya diucapkan dengan lisan saja, lisan kita yang hina ini. Bagaimana? Fikuliat. Dengan keseluruhan jasad kita. Pernah gak sih ngerasain ketika ngucapin kalimat La ilaha illallah, badan ngerasa bergetar gitu? Pernah gak? Pernah gak? Pertahankan. Dan pertanyakan ketika rasa itu hilang. Artinya apa? Berapa persen makhluk dalam diri kita? Kalau bisa, kalau misalnya sekarang 40% hamba, 60% makhluk tambahin lagi. 50% hamba, 50% makhluk tambahin lagi. 60% hamba, 40% makhluk tambahin lagi. 70, 80 sampai seterusnya. Sampai kapan? Sampai akhirnya kita semua husnul khatimah. Maka kalau misalnya nyari jodoh apa segala macam, tanya, ini mau Allah atau bukan? Yang terbaik menurut Allah, udah pasti terbaik untuk hambanya. Tapi yang terbaik menurut hambanya, belum tentu terbaik menurut Allah. Allah punya cara. Ingat, jangan gunakan akal pikiran kita yang lemah. Allah punya sejuta triliun cara untuk hambanya. وَمَا يَتَكِلَهِ جَعَلَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Barang saya bertakwa kepada Allah Ta'ala, maka Allah memberikan jalan keluar bagi dia. So, banyak banget jalan keluarnya. Lalu bagaimana? Caranya adalah kaitkan tali hatimu kepada Allah Ta'ala setiap detiknya. Artinya, sholat bukan cuma 5 waktu, yang wajib 5 waktu bagian ngecas. Selebihnya, teruslah sholat. Matamu bagaimana cara yang sholat, lisanmu bagaimana cara yang sholat, telingamu bagaimana cara sholat, langkah kakimu bagaimana caranya sholat. Agar apa? Agar ketika kita di yaumul hisab, kita tergolong orang yang selamat. Jelas? Itu tatakannya. Tatakannya mendapatkan cintanya Allah. Kira-kira di surga kalau doa langsung diijabah enggak? Assalamualaikum. Belum pernah ya? Saya doain semua orang yang di sini masuk surga. Habis asar. Ngapain? Habis asar surga woi. Mau nggak? Coba angkat tangan yang habis asar mau. Panik gak lo? Panik gak? Panik gak? Ntar lagi. Zuhur ntar lagi. Zuhur ntar lagi. Habis asar lah agak jeda dikit lah. Di surganya Allah Ta'ala semua apa-apa firasat seorang hamba belum keucap Allah gabulin. Lalu bagaimana dunia seperti itu? Caranya dapatkan cintanya Allah Ta'ala. Dengan cara apa? Bersihkan dirinya, kikis semua kalimat, semua maksiat yang ada dalam diri kita. Lalu kenapa sih doa kita jarang dijabah Allah? Kan saya cinta sama Allah. Kenapa doanya gak diijabah? Artinya temboknya terlalu besar, harus dikikis pelan-pelan. Sombongnya, Masya Allah Ustazah nih. Sombongnya, rasa angkuhnya, rasa merasanya. Terkadang kita nih merasa alim, merasa pintar, tapi bukan pintar merasa. Merasa lebih baik, hati-hati. Jutaan orang ketipu sama setan gara-gara ini. Dia udah alim, dia udah pintar, dia merasa lebih baik daripada yang lain. Lo mah belum ngaji, gua dong ngaji tiap bulan. Udah hafal dong. Apa? Udah hafal ketika nyambut orang datang. Tala'al badru alaina. Udah hafal dong, lu belum. Sombong. La ilaha illallah. Hati-hati, kita harus pintar merasa. Aduh ngelihat dia belum ngaji, aduh kayaknya dia lebih baik daripada gua dah, lebih pada saya dah. Kenapa? Tuh orang kalau misal taubatan nasuhnya, ya Allah, Allah terima semua amal ibadahnya, Allah gugurkan semua dosa-dosanya. Ya sementara yang ngomong ini, yang ngomong bagaimana? Yang ngomong bermaksiat dalam pengetahuannya, ya Allah maafin hamba. Anak kecil, anak remaja maksiat, ya Allah masih dia lebih baik daripada saya. Kenapa? Dia maksiat di usia berapa? Saya tua maksiat. Lihat yang lebih tua, ya Allah masih dia lebih baik daripada saya. Kenapa? Dia lebih dahulu mengenal Allah, hamba kan baru. Terus ngerasa kosong. Nih, gelas ini adalah segala sesuatu yang ada di depan mata kita adalah ayat-ayat Allah yang tersirat.
yang tersurat dalam Al-Quran. Segala sesuatu yang depan mata kita adalah ayat Allah yang tersirat. Maksudnya kenapa? Kenapa panitia menyiapkan gelas kosong? Untuk diisi. Untuk permisalan. Kenapa? Hati kita kudu seperti ini. Kosongkan. Pilih mau diisi dengan air apa. Letakkan ketidaktahuanmu dalam pengetahuanmu. Ketika orang yang paling sombong adalah orang merasa tahu akan segala sesuatu. Dia merasa, oh gue paling tahu, gue paling paham. Akhirnya apa? Allah tidak mengajarkan dia lagi. Allah tidak mengarahkan dia lagi. Allah tidak memberikan hidayah kepada dia. Tapi ketika merasa kosong, ya Allah, kosong ya Allah, hamba butuh apa? Hamba butuh air ya Allah. Ada air depan mata, tinggal tuangin. Ya kan? Ada air depan mata, tinggal dituangin. Hamba butuh apa? Butuh air kering ya Allah. Habis motoran ya Allah. Ada rezeki, sikat. Contoh, nah setiap hal yang mengkaitkan kepada Allah adalah selalu menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Pakai tangan kanan, kemudian baca bismillah dan alhamdulillah. Berapa kali? 3 kali. Contohnya gimana? Ini praktek. Contoh. Ini bismillah. Alhamdulillah. 2, bismillah. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Itu sunnah di akhirnya dibanyakin. Nyenengin Nabi itu gampang. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikutin siapa? Aku, kata Rasulullah SAW. Wa yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Nah, simpel. Ikuti aku, maka Allah akan mencintai kalian. Wa yuhibbukumullah, wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah Ghafurur Rahim. Dan Allah akan mengampuni dosa kalian. Contohnya apa? Sunnah Nabi Muhammad SAW. Contoh. Ada yang punya ini? Ada yang punya? Coba angkat tangan yang punya. Bukan pulpen, Bu. Siu, ada Ibu? Di mana, Bu? Di rumah. Ada yang punya? Mana? Kamu punya mana? Sama aja. Tapi masih oke lah di rumah, nggak masalah. Tahu pula lagi, Masya Allah siwak. Coba lihat gigi nak. Ya salam. Kayak burung kakak tua. Masya Allah. Kecil-kecil punya siwak. Masa yang lain gak punya? Katanya umat Nabi Muhammad mana? Mana bukti cintanya? Yang namanya cinta kepada sesuatu pasti dibawa kemana-mana. Yang namanya cinta bukan cuma lisan. Kenapa kita ketika dalam kubur mulut dibungkam? Kenapa? Karena ini tukang dusta. Ini tukang dusta. Yang bersaksi apa? Tangan, mata, kaki. Ayo dong, buka mata kita. Sekarang kita tutup, letak kita di mana? Titik kita di mana? Di makhluk atau hamba? Makhluk kadang-kadang yang ini ya. Kalau kalian Masya Allah, di mana? Masih makhluk. Ucup di mana? Masih makhluk. Sadari itu. Man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Kenali baiknya Allah kepada diri kita, maka kita akan mengenal Tuhan kita. Siapa Allah? Sebaik apa Allah? Itu satu. Selalu berkaitan kepada Allah Ta'ala dalam setiap detiknya. Yang kedua apa? Nih. Bercinta. Bukan dengan cinta yang palsu. Maksudnya apa di sini? Bercinta kepada Allah Ta'ala benar-benar murni dari hati. Pasti sebagian ibu-ibu sudah pernah merasakan ketika menggelar sejadah, ini biasanya lagi pepet nih, kepepet banget. Utang udah ditagih-tagih, cicilan belum dibayar. Gelar sejadah, ya Allah, tolong ya Allah. Utang ditunggak ya Allah, ditagih mulu ya Allah, hamba gak ada duit. Tapi tahu nggak? Itulah bercinta. Ketika berdoa kepada Allah, misalnya nggak paham bahasa Arab, bahasa hatimu. Ya Rob, hamba nih udah lama pengen punya mantu.
Ya Allah, tolong kasih ngapa? Abizar lucu ya Allah, tapi Ucup juga lucu ya Allah. Ya Allah, tolong gimana ya Allah? Allah maaf. Bercinta kepada Allah. Kadang-kadang kita ngerengek sama Allah jarang ya nggak sih? Yang ada apa? Merintah. Ini kalau adab ini, adab yang penting. Ya Rabb, kabulkanlah. Ya Allah, berikanlah. Kalau Allah kayak manusia, kayak yang ngomong nih. Kalau ada orang minta sama saya begitu, Alfi, berikanlah. Saya jawab, lau sokap. Lu siapa? Datang sama gue lagi butuh doang lu. Kemarin lagi sukses ngilang lu. Lagi butuh, pinjam duit dong, kasihlah. Tapi Allah gak begitu. Meskipun kadang-kadang kita gak punya adab sama Allah dalam meminta kepada Allah Ta'ala. Ya Rabb, tolong kabulkanlah. Berikanlah ya Allah. Wujudkanlah ya Allah. Rahmatnya Allah luas. Allah berikan itu semua. Tapi kita kudu sadar diri. Bagaimana keadaan hati kita kepada Allah Ta'ala. Bagaimana minta kita sama Allah Ta'ala. Apakah bercinta kita? Ya Rabb, hamba lagi butuh ya Allah. Suami kemarin keluar kota ya Allah. Uang belanja dikit banget ya Allah. Ya Rabb, anak mana mengengek lagi pengen makan daging. Ya Allah, hamba butuh ya Allah. Tolong ya Allah. Kasihlah ya Allah. Butuh banget. Kasihan anak udah lama gak makan KFC ya Allah. Kasihan ya Allah. Tolonglah ya Allah. Allah kan tahu hati hamba ya Allah. Allah. Itulah bercinta dengan Allah. Terkadang ngelakuin itu sampai keluar air mata, betul? Nikmat. Kenikmatan itu yang kita cari. Penilaian tersebut mendapatkan sisi derajat yang tinggi di sisi Allah Ta'ala. Karena hati yang tulus, maka bersihkan hati kita. Dengan benar kata Abi bilang tadi. Perbanyak zikir. Apa zikirnya? Ayo zikir. Kalau kami di Baikers Dakwah biasanya mengamalkan Astaghfirullahaladzim, Allahu Akbar, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, maafin dosa hamba ya Allah, kebanyakan ya Allah. Allahu Akbar, Allah maha segalanya, Allah maha mengetahui. Hanya Allah yang mampu mewujudkan sesuatu. Hanya Allah yang bisa menggerakkan sesuatu. Hanya Allah yang mampu mempertemukan dan memisahkan sesuatu. Hanya Allah yang mampu. Allahu Akbar, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Ya Rabb, nama kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah termaktub di pintu surganya Allah ya Allah. Enggak ada Tuhan lagi selain Engkau. Hamba bersaksi kekasih Engkau ya Allah, Nabi Muhammad SAW adalah orang yang Engkau utus, adalah kekasihmu ya Rabb, yang memberikan syafaat nanti di yaumil qiyamah kepada kami. Hamba bersaksi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersalawatlah kepada Rasulullah SAW sebagai tanda cinta. Al-mar'u aman ahab ilayya. Seseorang akan berkumpul dengan siapa yang dicintainya. Cintanya kepada siapa? Nabi Muhammad SAW bas. Tadi Umi menjelaskan tentang Sayyidatuna Rabi'atul Adawiyah. Orang yang sibuk memikirkan cintanya Allah saja. Allahu Akbar. Sampai enggak ada lagi waktu buat nyari jodoh. Hatinya isi tentang Allah aja. Allah, Allah, la ilaha illallah. Lalu bagaimana dengan kita? Masih cinta kepada dunia, terkadang mengalasankan dunia untuk akhirat. Ya Allah, hamba pengen punya itu. Ya Allah, kan buat akhirat juga. Alasan. La ilaha illallah. Maka mari jamaah yang insya Allah semuanya husnul khatimah. Teruslah mengucapkan kalimat La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah SAW. Kalimat tersebut adalah kata kunci untuk kita jalan pulang dalam keadaan selamat. Dan mudah-mudahan yang hadir di Masjid Suci Hati ini insyaAllah semuanya yang hadir, yang pernah datang, yang hanya mengetahui, insyaAllah semua umat Nabi Muhammad SAW kita berdoa agar apa? Semuanya husnul khatimah. Matinya dalam keadaan senyum, doanya diijabah. Yang punya utang lunas utangnya. Biasa aja Bu, amin ya. Kenceng amat. Yang belum punya jodoh Allah berikan jodoh. Yang belum punya mantu Allah kasih mantu. Banyak. Ya Allah Akbar, sian amat.
Nanti ada amalannya saya kasih insya Allah. Hakada. Jadi Bu, kita kudu memiliki pola pikir. Apa? Saya mau jadi orang yang luar biasa. Apa itu orang luar biasa? Berbeda dari yang lain. Segi ibadahnya, keikatan hatinya, ta'aluk Allah. Keikatan hati kepada Allah Ta'ala. Kemudian apa? Cintanya. Kalau orang cintanya standar, gua mau lebih daripada itu. Saya mau jadi orang yang berbeda di mata Allah Ta'ala. Di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Agar apa? Agar baginda Muhammad SAW bisa tersenyum ketika melihat umatnya. Insya Allah. Mungkin Ustazah mau nambahin? Nambahin gak? Abizar? Ucup? Asik. Berharap untuk cinta, untuk bisa berjodoh sama manusia nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa, nggak ada yang ngelarang. Tapi balik lagi yang tadi saya bilang, jangan sakit hati kalau nggak dikabulin. Kalau biar dikabulin gimana caranya? Kita puji Allahnya, bener gak? Ikutin saya ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Yuk. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Puji terus Allahnya, rayu terus Allahnya. Jangan cuma rayu ke suaminya Bu, rayu terus Allahnya. Biar kita dikasih lebih. Cuman kalau udah dikasih lebih, jangan lupa sedekah. Sama siapa? Sama anak yatim, ke saya kalau bisa. Gitu. Kadang kita tuh harus sering bercanda Bu, biar tenang, biar santai. Biar ketawa kan enak kalau ketawa ngeliatnya, biar pada nggak serius-serius banget gitu ya. Iya betul. Dah saya mah itu aja ya. Terima kasih. Saya juga nggak tahu, saya bukan siapa-siapa. Saya nggak bisa ngomong apa-apa di sini. Ibu-ibu, bapak-bapak di sini pasti lebih dari saya jauh. Amin insyaallah. Apalagi ada Ustadz Alfi, Umi, ada Yusuf Mardika juga yang ikhlasnya wah luar biasa. Sedih lah Bu dengar ceritanya. Jangan, pas ceritain jangan nanti malu. Ya, kalau dari saya itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Nyanyi apa Bu? Ikan dalam kolam. Ibu, ini masjid. Ini masjid, astagfirullahaladzim. Saya ada cerita Bu. Lagi nih. Kemarin saya sempat ada acara di dekat rumah, di sebuah masjid. Masjid ini rumahnya siapa? Oke, cakep. Masjid ini tempat apa? Tempat ibadah. Kemarin saya selesai acara, saya keluar pintu, wih udah ada kamera di mana-mana. Wih, udah diminta foto. Banyak nih cewek-cewek, perempuan-perempuan muda seumuran saya. Iya. Saya masih muda, masih umur 22. Ibu? Iya. Enggak, bercanda. Habis itu nih, saya sama Umi mau pulang nih. Saya mau pulang sama Umi kan. Terus pada minta foto. Itu waktu udah mau Isya. Udah mau Isya. Habis itu banyak yang meminta foto. Saya bilang, aduh maaf ya, jangan di sini fotonya. Kenapa? Malu. Karena di masjid. Malu sama siapa? Sama Allah Bu. Kita mah bukan siapa-siapa. Saya yang malu. Malu sama siapa? Sama Allah, sama Rasul, sama para malaikat dan para nabi-nabinya. Karena saya siapa? Saya cuma makhluk. Belum jadi hamba.
Kapan saya tahu saya bisa jadi hamba? Gak ada yang tahu. Sampai saya mati saya bakal tetap jadi makhluk. Bener gak? Iya. Terus saya bilang apa? Maaf, jangan di sini. Kalau mau di parkiran. Wah, makin rame, makin parah. Kak, minta foto dong, bla 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 bla, kak. Sampai waktu azan lagi berkumandang pun masih. Itu dia kenapa? Kita harus bisa sadar bahwa kita ini bukan siapa-siapa dan sadar kita ini di mana. Gitu. Ya, jadi abis ini jangan ada minta foto sama saya ya. Bercanda. Pokoknya kayak gitu Bu, kita harus sadar bahwa kita ini bukan siapa-siapa. Ya Allah Bu, itu gunung kalau mau meletus nih sekarang Merapi bisa Bu buat ngeratain kita mah. Karena apa? Kita sombong. Kita ngerasa kita adalah, wah semalam saya baru nyampe Jogja. Disambut sama siapa? Sama Gempi. Oh Gempa. Disambut sama Gempa tuh di Bantul. Kita lagi makan begini-gini. Iya, itu tandanya apa? Itu dikasih peringatan sama Allah, jangan sombong. Dunia udah tua. Udah akhir zaman nih bentar lagi. Bener dong? Hah? Iya, tuh. Banyak kan sekarang yang mulainya sesat-sesat tuh. Iya kan? Ada tuh apa pesantren itulah pokoknya jangan kita sebut. Ya, ada lagi tuh. Yang 102 rakaat katanya bisa buat backingan 1 minggu biar gak sholat. Astagfirullahaladzim. Gak boleh tuh. Kita cari yang bener-benernya aja dah. Yang penting bismillah, percaya. Rekam posting, Aldi Taher dong, bukan. Ala video persik. Yang penting apa? Kita harus selalu taruh di hati bahwa ada Allah. Mencoba untuk selalu menghidupkan nurnya Allah dalam hati. Agar apa? Agar kita selamat dunia akhirat. Jangan kejar surganya, kejar ridhonya Allah Bu. Wah Allah mah kalau ada ridho mah bebas dong. Enak kita mah, mau masuk neraka Allah ridho, gak apa-apa. Ya kan? Iya. Ya pokoknya kita berdoa bismillah. Semoga kita selalu bisa menjadi orang yang baik. Selalu kehidupan kita berkah dunia akhirat. Ya, biar bisa memberi manfaat ke siapapun. Mau pas masih hidup atau pas sudah meninggal masih bisa kasih manfaat. Ya, itu ajalah dari saya. Salat apa? Salawat ya udah. Ya Nabi salam alaika. Tangan kanannya taruh di hati. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Kedua tangannya diangkat yuk. Ya Nabi Allahumma salli wa sallim alaihi. Doa ya Allah, ya Rabb, seandainya gak ada Rasulullah, kami gak bisa apa-apa ya Allah. Alaika ya Rasulullah. Duhai Allah, salawatullah
Ya Rob, berkah menyebut nama kekasih-Mu ya Allah. Tolong ya Allah, ampuni dosa kami ya Rob. Dari pagi kami buka mata, kami sudah maksiat ya Allah. Maksiat dalam hati kami, maksiat dalam langkah kami. Berbicara tidak enak kepada orang-orang, keluarga kami. Ya Rob, maafkan dosa lisan ini ya Allah. Ya Rob, tolong ya Allah, ampunin dosa umat Nabi Muhammad. Ya Rob, mohon ya Rob, hanya Engkau yang mampu mengampuni dosa orang tua kami ya Rob. Tolong ya Rob, ampuni dosa orang tua kami ya Allah. Ya Allah, maafkan kami tidak maksimal dalam mengurus orang tua kami ya Rob. Maafkan kami. Sehingga apabila mereka ada di antara kami yang telah pulang dahulu, maafkan kami ya Rob. Tolong ya Allah, hanya Engkau yang mampu melakukannya. Golongkan orang tua kami dalam keadaan orang-orang husnul khatimah. Jaga orang tua kami, seandainya orang tua kami sudah wafat, tolong lapangkan kuburnya ya Allah. Ya Rob, seandainya orang tua kami masih ada ya Allah, mohon ya Rob, sehatkan orang tua kami. Berikan kami anak-anaknya ini hidayah ya Rob, untuk sabar dan tulus mengurus orang tua kami ya Allah. Satu ibu mampu mengurus 9 anak, tapi 9 anak belum tentu mampu mengurus satu ibu ya Rob. Betapa salah ya kami ya Rob. Dan terkadang kami buta karena dunia ya Allah. Maafin kami ya Allah. Kami lemah. Kami selalu di titik makhluk. Berikan kami hidayah agar kami menjadi hamba ya Allah. Ya Rob, hanya Engkau yang mampu melakukan semuanya ya Rob. Ampuni dosa kami ya Rob, dosa orang tua kami, dosa semua umat Nabi Muhammad ya Allah. Ya Rob, hajatuna kathir, hajat kami banyak ya Rob. Apabila ada di antara kami ya Rob yang belum berangkat haji, kami kemarin sedih ya Allah. Melihat kerabat kami, saudara kami berangkat haji ya Rob, berangkatkan kami haji ya Allah. Berangkatkan kami haji ya Allah. Kami pengen wukuf ya Rob. Kami pengen haji ya Rob. Seandainya usia itu pendek, tolong izinkan kami haji dulu ya Allah. Berangkatkan kami ya Allah. Hanya Engkau yang mampu berangkatkan kami ya Rob. Duha ya Allah, dalam kehidupan kami banyak lalainya. Tolong jangan lihat itu ya Allah. Tolong lihat hari ini, detik ini, ketulusan kami mengatakan kepada Engkau ya Allah. Mohon ya Rabb, kabulkan doa-doa kami ya Rabb. Hanya Engkau yang mampu mengabulkan itu ya Allah. Kosongkan hati kami dari dunia ya Rabb. Tolong ya Allah. Kami takut mencintai sesuatu selain Engkau dan Rasul-Mu ya Allah dalam hati kami. Duhai Allah yang menguasai zat segala makhluk, yang menguasai hati ini ya Rabb. Gak ada Tuhan lagi selain Engkau ya Rabb. Sebenarnya kami malu ya Allah mengangkat tangan kepadamu ya Rabb. Tapi gimana ya Allah, gak ada lagi Tuhan selain Engkau. Ya Rabb, izinkan sisa umur kami dapat bermanfaat untuk umat baginda Muhammad SAW. Izinkan perjuangan kami dapat membuat tersenyum baginda Muhammad SAW. Ya Rabb, izinkan kami nanti berkumpul di akhirat bersama baginda Muhammad SAW. Jangan haramkan mata kami yang hina. Jangan haramkan tangan kami yang hina untuk memandang dan mencium tangan baginda Muhammad SAW. Ya Allah, tolong ya Allah, tolong ya Allah. Kami rindu kepada Rasulullah SAW. Kami rindu tatapan wajahnya. Jangan cabut nyawa kami ya Rabb sebelum kami bermimpi memandang wajah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam alaika
salawatullah alaika ya Nabi. Salam Ya Allah, izinkan kami mengucapkan ini di depan makam baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasul salam. Izinkan kami mengucapkan salam ini di hadapan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Duhai Allah, izinkan kami mengangkat tangan ini ya Rabb. Orang tua kami, anak-anak kami, suami mereka ya Rabb, kerabat kami, guru-guru kami, matikan kami semua dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Matikan kami dalam bahagia ya Allah. Matikan kami dalam keadaan kemenangan ya Allah. Ya Rabb, ya Rabb, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Allahumma lakal hamdu ilaikal mustaka wa antal musta'an ya Allah, wa antal musta'an ya Allah, wa antal musta'an ya Allah. La haula wa la quwata illa billahil alil azim. Angkat penyakit yang kami derita ya Rabb. Kosongkan hati kami ya Rabb. Penuhi hati kami dengan cinta kepada Engkau dan Rasul-Mu ya Allah. Seandainya ada di antara kami yang belum punya jodoh, tolong berikan mereka jodoh ya Rabb. Seandainya ada di antara kami yang sedang punya hutang piutang, tolong ya Rabb sebelum kami wafat, lunaskan hutang-hutang tersebut. Kami takut kami nggak dihisab karena hutang-hutang kami. Ya Rabb, maafkanlah orang yang menyakiti hati kami dan izinkan kuatkan hati kami untuk maafkan hati orang lain ya Rabb. Maafkanlah hati orang-orang yang telah menyakiti kami. Ya Rabb, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutahhirin wa ja'alni ibadikas salihin. Ya Rabb, jadikanlah anak keturunan kami menjadi pelipur lara, penghibur hati kami di surganya Allah Ta'ala. Ya Rabb, seandainya ada di antara kami belum punya keturunan, tolong ya Allah. Titipkan kami anak-anak kandung yang saleh-saleha, bisa meneruskan perjuangan dakwah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana Allahumma taqabbal hadhihi al-du'a wa minkal ijabah ya Allah. بحق الفاتحة بالبركة القرآن بحق القرآن بحق حبيبك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم مثل الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan pulang dari sini kita menjadi orang yang baru, orang yang kosong, di hati kita full cinta kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal